Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Aliran-aliran Tasawuf, Akhlaki, Amali, dan Falsafi. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu saya sendiri sebagai pemateri pertama dan moderator, kemudian Dandikan Ayu sebagai pemateri kedua, kemudian Ana Nabela Aulia sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja kita mulai materi pertama. Aliran-aliran tasawuf. Tasawuf akhlaki secara istilah adalah ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku yang ketat guna mencapai kebahagiaan yang optimal. Kemudian tasawuf akhlaki dibagi menjadi tiga, yaitu tahallili dan tajalli. Tahallili yaitu yang berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat kotor, dan penyakit hati yang merusak. Kemudian tahalli adalah menghias diri dan jalan membiasakan dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik. Kemudian tajalli, seorang yang hatinya terbebas dari tabir atau hijab, yaitu sifat-sifat kemanusiaan atau memperoleh nur yang selama ini tersembunyi, gaib atau fana. Segala sesuatu selain Allah ketika nampak tajalli wajahnya. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Niken Ayu. Saya akan melanjutkan materi dari Naira. Yang kedua ada tasawuf amali. Tasawuf amali yaitu tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian ini, tasawuf amali berkonotasikan tarekat. Tarekat merupakan jalan yang bersifat spiritual bagi seorang sufi yang di dalamnya berisi amalan ibadah yang bertemakan menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya, disertai penghayatan yang mendalam. Dalam tarekat ada 3 unsur, yakni guru atau mursyid, murid, dan ajaran. Guru adalah orang yang mempunyai otoritas dan legalitas kesufian, yang berhak mengawasi muridnya dalam setiap langkah sesuai dengan ajaran Islam. Dalam buku Tanwir Al-Qulub fi Mu'amalari Alami Al-Ghuyub, sebagaimana seorang mursyid adalah orang yang telah sempurna suluk dan mendapat ijazah untuk mengajarkan suluk kepada orang lain. Yang ketiga ada tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi intuitif dan rasional. Tasawuf falsafi tidak dapat dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan metodenya didasarkan pada rasa dan tidak bisa dikategorikan pada tasawuf yang murni karena sering diungkapkan dengan bahasa filsafat. Menurut At-Taftazani, ciri umum tasawuf filsafat adalah ajarannya yang samar-samar karena sering menggunakan ungkapan yang samar-samar yang mengakibatkan kesalahpahaman pihak luar. Yang B ada tokoh-tokoh dalam aliran tasawuf. Yang pertama ada tasawuf akhlaki. Tokohnya yang pertama adalah Hasan al-Basri. Nama lengkapnya adalah Abu Sa'id al-Hasan bin Yasar. Ia adalah seorang jahid yang amat masyhur di kalangan tabi'in. Ia lahir di Madinah tahun 21 Hijrah dan wafat tahun 110 Hijrah. Dasar pendirian beliau adalah zuhud terhadap dunia, menolak kemegahan semata-mata menuju Allah, tawakal, khauf atau takut, dan raja atau pengharapan. Pandangan tasawufnya ialah anjuran pada tiap orang untuk senantiasa bersedih hati dan takut kalau tidak mampu melaksanakan perintahnya. Yang kedua ada Al-Muhasibi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi. Dilahirkan di Basrah, Irak tahun 165 Hijrah dan wafat tahun 243 Hijrah.
Al-Muhasibi adalah sufi dan ulama besar yang menguasai beberapa bidang ilmu seperti tasawuf, hadis, dan fikih. Ia seorang figur suci yang selalu menjaga diri terhadap perbuatan dosa. Pandangannya tentang khauf dan raja menempati posisi penting dalam membersihkan jiwa. Menurutnya, khauf dan raja dapat dilakukan dengan sempurna hanya berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang ketiga ada Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tushi As-Safi'i dan mendapatkan gelar Hujjah Al-Islam. Ia lahir di Iran tahun 450 Hijrah. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju tasawuf dapat dicapai dengan mematahkan hambatan-hambatan jiwa dan membersihkan diri dari moral yang tercela. Ia menolak paham hulul dan ittihad. Untuk itu, ia menyodorkan paham baru tentang ma'rifat, yaitu pendekatan diri kepada Allah SWT tanpa diikuti penyatuan dengannya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Niken Ayu, yaitu tasawuf amali. Itu ada dua, yaitu yang pertama Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu dilahirkan pada tahun 470 Hijriah dan wafat pada tahun 661 Hijriah. Beliau adalah pendiri Tarekat Qadariyah. Ia berpengaruh di hati masyarakat yang diturunkan lewat bacaan manakib pada acara-acara tertentu. Yang kedua yaitu Ahmad Abu Hasan Ar-Rifai. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Ali bin Abbas, wafat pada tahun 578 Hijriah. Selanjutnya yaitu tasawuf falsafi. Yang pertama adalah Abu Yazid Al-Bustami. Nama kecilnya adalah At-Taifur dan wafat pada tahun 261 Hijriah. Ajaran tasawuf yang terpenting darinya adalah fana dan baka. Fana adalah hilangnya semua keinginan, hawa nafsu seseorang, sedangkan baka adalah mendirikan sikap-sikap terpuji pada Allah. Yang kedua yaitu Al-Hajjaj. Nama lengkapnya Husain bin Mansur bin Muhammad Al-Halah, lahir di Persia pada tahun 244 Hijriah. Ajarannya yang paling terkenal adalah Al-Hulul, yaitu suatu paham yang mengatakan bahwa Tuhan memiliki tubuh-tubuh manusia tertentu dan mengambil tempat hulul di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh dilenyapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.